alat ini kan kita aerasi ya, jadi memberikan oksigen ke dalam air. Jadi kita itu secara sains itu meningkatkan metabolisme ikan karena oksigennya seperti AC ya. Jadi kita tuh di ikan itu kalau misalnya dia udaranya bagus, oksigennya cukup, dia akan lebih nafsu makan karena metabolismenya lebih bagus sehingga efisiensi makan juga terjaga. Jadi tidak perlu menggunakan pakan yang terlalu banyak, bisa sebesar-besar ini. Jadi efeknya pertama itu dari panen itu bisa lebih cepat. Misalnya biasanya nila 4 bulan, ini bisa 3 bulan sudah panen. Jadi setahun bisa panennya tidak hanya 3 kali, tapi bisa 4 kali. Jadi kan keuntungannya lebih banyak. Yang kedua, ini juga dari istilahnya beratnya, biomasanya juga meningkat. Dari 30-40% sehingga dia itu secara berat ketika diukur itu akan lebih per panen akan lebih banyak sehingga tadi dari harganya secara ekonomi juga meningkat. Biasanya mungkin satu kali panen mungkin 500 kilo bisa jadi 700 kilo sehingga juga sekali panen itu lebih banyak yang digunakan. Nah, secara ekologi itu juga ini membantu untuk limbahnya karena dia mengurangi atau menurunkan amonia sehingga ketika sudah selesai panen airnya itu tidak terlalu mencemari lingkungan sekitarnya karena permasalahan di perikanan juga adalah air yang ketika selesai panen itu dia mencemari lingkungan sekitar. Jadi ketika dilakukan resirkulasi untuk panen tebar selanjutnya, dia itu airnya akan kualitas semakin menurun seperti itu. Jadi kalau dari teknologinya selain juga untuk ekonomi, juga untuk ekologi atau lingkungan sehingga perikanannya itu bisa sustainable aquaculture. Mbak, ini semuanya bisa operasionalkan. Kita ada beberapa jenis operasi. Jadi yang bisa manual, jadi hanya dengan microfiche saja, hanya menggunakan listrik. Ada juga dengan menggunakan otomasi timer. Jadi tidak 24 jam, tapi hanya di jam-jam yang ditentukan oleh petambaknya. Kemudian yang sedang kami kembangkan itu adalah IoT ya, jadi otomasi menggunakan sensor. Sensornya ini bisa mendeteksi oksigen, pH, dan suhu. Jadi ketika dideteksi misalnya di kolam oksigennya itu kurang dari standar, itu nanti akan langsung memberikan sinyal ke alatnya microfiche itu untuk langsung menyala dan akan langsung mati ketika oksigen sudah stabil atau mungkin di atas 5 ppm seperti itu. Jadi petambak itu nggak harus tiap hari ke kolam atau selalu mengecek alatnya nyala apa enggak, atau seperti apa, sudah real time datanya. Jadi istilahnya ini bisa meningkatkan namanya precision farming. Kalau yang di sini, Kalau di sini masih ada yang manual. manualnya berarti di setting. Karena di sini ukurannya 24 jam. Jadi memang tidak pernah dibantu. Mbak, ini kan ada upaya transfer teknologi ya. Ya. Nah itu biasanya petani kesulitannya apa sih? Ini kan sesuatu hal yang baru di tengah mereka gitu. Iya, lebih ke tadi bimbingan teknisnya itu memang harus intensif, nggak bisa cuma sekali aja terus mereka langsung paham. Jadi memang harus berkali-kali kayak misalnya untuk maintenance-nya, membersihkan alatnya, kemudian kalau misalnya konslet atau apa itu memang harus dibimbing. Makanya kami sebulan sekali ke sini untuk melakukan bimbingan teknis itu dan juga istilahnya apa ya, pendampingan itu. Nah kemudian juga masalah lain juga ada karena kan ini walaupun masih ada bantuan sewa, tapi kan listrik juga pasti akan meningkat karena ada alat ini. Nah itu mereka harus diedukasi dulu tentang bagaimana manage ya, mengelola bagaimana biaya listrik tambahan ini bisa balik modal itu dengan cara meningkatkan kuadrat tebarnya. Makanya di sini pertama transfer teknologi itu lebih ke pendampingan yang rutin, jadi tidak sekali aja terus ditinggal, tapi benar-benar kita kalau misalnya ada sesuatu kendala kita langsung bisa memberikan solusi dan itu solusinya kita dari teknologi. Makanya kita menggunakan sensor supaya kita bisa ngasih tahu gitu, oh karena Pak kolamnya segini kondisinya, misalnya oksigennya segini, pada tebarnya optimalnya berapa supaya tidak terjadi kematian ikan yang massal. Harganya Mbak? Di sini alatnya apa saja ya? Gerakan alat terus kemudian fungsinya apa? Ini kita memang paling produknya untuk microfiche. Microfiche itu memang aerator microbubble. Karena kenapa microbubble? Yaitu dia bisa mempenetrasi oksigennya sampai ke dalam air. Beda dengan teknologi yang sebelumnya, dia hanya di permukaan sehingga kita bisa meningkatkan kuadrat tebar dengan listrik yang lebih efisien. Jadi kalau misalnya teknologi sebelumnya itu sampai 750 watt, jadi itu sebulan sudah 750.000 untuk listrik. Kalau menggunakan ini hanya 150.000 rupiah per bulan. Dia bisa istilahnya mengcover oksigen di kolam yang sama, ratanya juga sama.
kemungkinan nggak pakai mungkin di untuk listriknya itu digunakan panel surya. Ya, karena ini salah satu yang sangat mungkin, karena di panel surya itu constraint-nya sekarang adalah wattnya tuh masih sangat kecil, jadi nggak bisa untuk mencukup misalnya kincir atau alat yang wattnya tinggi. Kalau misalnya dengan microfish ini karena dia hanya 150 watt, dia masih mungkin menggunakan panel surya. Jadi kedepannya memang kita juga ada perencanaan untuk menggunakan panel surya sebagai sumber energi. Mbak, itu pakan juga ini juga. Iya. Pakan namanya apa, Mbak? Oh, kalau ini kita tidak ada bantuan pakan, karena kita Bukan, fokusnya yang ke- ininya, peralatan pakannya. Oh, enggak. Efisri beda ya? Iya, beda. Oh, beda. Kita fokusnya ke kualitas air. Kualitas air. Harganya berapa, Mbak? Kalau ini alatnya kan kita bisa beli itu bisa disewa. Nah, Kalau belinya satunya berapa? 3,5 juta. 3,5 juta. Kalau misalnya sewa berarti 3,5 juta udah ada pelatihan belum? Atau gimana? biasanya kita ada instalasi sama konsultasi. Konsultasi bisa ya? Bisa. Per Tapi bulan kami- ini? Apa? 250. Iya. Ini berapa, Mbak? Total berapa alat yang Di sini Kalau yang di kolam ini ada sekitar 12. 12 alat ya? Ya, tapi kalau di Banyumas ada 30 yang sudah Oh, bukan di sini aja ya? bukan. Jadi ada 4 kelompok yang dari di mana aja? Selain di Pancasan, di Kutasari, Nah, sama Kebocoran. bocoran. Mbaknya apa? Kalau saya Adelia Almasya, Selaku CEO dari Banyumas. total dulu. Di Jogja ya, Mbak? Ya, Jogjanya mana? saya Sagan. Oh, saat. Kota. Oh, iya, iya. Bisa minta nomor HP-nya, Mbak? Serta dari Pogdakan, nanti setelah acara berakhir dapat menuju meja administrasi. Tapi kita hanya untuk main. Baik, Hanya untuk dengan demikian marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi bukan wabarakatuh. wilayah ya, kalau untuk kegiatan perikanan Nunggu sekedap, budidaya Bu, Pak, ini, Bu. ya, dengan teknologi tadi micro bubble, dengan teknologi auto feeder ya, auto feeder itu memberikan makan otomatis kepada ikan. Micro bubble itu teknologi itu melarutkan oksigen ke dalam air sehingga ya, memudahkan untuk berkembang biak ikan atau udang dan seterusnya. Nah, teknologi ini baru kita lakukan ya tahun ini di tidak banyak, 4-5 lokasi mungkin ya di tahun ini ya. Di beberapa Jawa Tengah, ya, itu yang kita lakukan dengan Kominfo ya. Tetapi Banu, pemain startup mereka punya sendiri banyak kan di Jawa Tengah dan di sebagian di Jawa Barat. Hasilnya gimana, Pak? Hasilnya tentu saja, ya tentu saja hasilnya banyak peningkatan kita dengan pakan yang lebih rendah, lebih pakan yang dibutuhkan lebih rendah, hasilnya lebih besar. Sudah terbukti. Nah ini tugas kita, sebenarnya tugas kami di Kementerian Kominfo mengukur itu, dampak itu. Jadi yang kita sebut sebagai proof of concept. Jadi teknologi digital yang diadopsi itu memang bisa dibuktikan memberikan manfaat masyarakat dan bisa diterapkan secara masif, secara meluas dari Sabang Merauke pada lebih banyak kelompok budidaya perikanan dan seterusnya. Kominfo menyediakan ininya. Nah, kami hanya piloting project. Piloting harusnya yang melaksanakan secara masif itu adalah KKP dan kerjasama dengan private sector, dengan BUMN, dengan swasta dan seterusnya, dengan perbankan dan seterusnya. Jadi kan masalah yang dibahas kan mau beli, aduh kok mahal, sebenarnya nggak mahal sebenarnya. Mereka juga bisa beli, tapi harus didorong. harganya, Pak? Alatnya, Pak? Tapi nanti Mbak bisa cerita ya, Mas Safira bisa cerita. Pak, roadmap dari Kominfo ini terkait dengan digitalisasi terutama UMKM itu seperti apa sih, Pak? UMKM ini ya. Ya, termasuk juga ini kan bagian usaha. Jadi gini ya, kita kan mengacu ya, kita buat program ini itu ada siklus 5 tahunan dari rencana strategis kita. Rencana strategis kita itu mengacu pada rencana jangka menengah nasional RPJMN 2020-2024. Tahun depan yang terakhir. Nanti yang 2025-2029 bisa beda lagi, nggak tahu kita. Ya, ini lagi digodok. Jadi ya kita mengacu kepada itu. Jadi tahun 5 tahun ini ya kita sudah ini tahun keempat, tahun depan tahun kelima. 3 prioritas besar di Kementerian Kominfo adalah transformasi digital di 6 sektor prioritas termasuk perikanan, tangkap dan budidaya. Kemudian kita mendorong UMKM go digital dan yang terakhir kita mendorong juga startup untuk lebih banyak lahir di Indonesia dan lebih berkembang. Banu ini sebenarnya startup kan, Banu ini startup. Kita harapkan dia terus berkembang dan besar ya. Kita ingin punya
Gojeknya atau Tokopedia-nya dan di perikanan, di maritim dan seterusnya. Startup kita. Pak, ada target nggak sih berapa persen sektor ikan ini sudah digitalisasi gitu untuk tahun ini? Saya datanya harus tanya ke KKP. Ya, kami hanya mendorong digitalisasi ya dengan dalam bentuk piloting, pilot project. Kenapa Banyumas dipilih untuk jadi lokasi piloting project? Nanti mungkin bisa ditanyakan ke Bapak Kepala Dinas. Tapi pertama respon dari dinas kabupaten itu. Yang kedua adalah ya ada kelompok tani yang siap menggunakan teknologi digital ini. Tidak semua kelompok budidaya itu siap menggunakan teknologi digital karena karakteristik dari Pak ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ini harus orang yang ngerti, yang mau ngoprek-ngoprek, paham sedikit tentang digital, paham sedikit tentang alat ya. Maka kelompok perikanan, kelompok budidaya perikanan itu bisa menerapkan teknologi digital. Jadi kita pilih benar, nggak bisa kalau sembarang dia nggak terlalu paham, nanya lagi, nggak diterapkan, kita tinggal pergi ya nggak dipakai. Jadi adopsi teknologi digital yang kita lakukan tidak berhasil. Gitu. Saya kira itu mungkin ya. Oke, Pak Kadis. Kalau bila dibandingkan dengan budidaya konvensional itu berapa sih keuntungannya ini, Pak? Kalau konvensional berapa, Pak? 1 hektar itu berapa, Pak? Itu saya kurang paham. Itu tergantung komoditasnya, nila, palele. Tapi prinsipnya ini dengan digitalisasi ini dapat mengefisiensikan produksi. Dan yang dihitung tadi dinilai ini ada peningkatan sekitar 30%. Itu masih dalam 1 kali ulangan, nanti kita ulang terus, nanti ketemunya rata-rata itu dengan sistem oksigen tadi di peralatan microbubble itu naik, produksinya akan naik berapa persen, sementara kemarin itu masih 30%. 30% itu lebih produksinya lebih profitnya naik 30% dibandingkan konvensional. Ya. Kalau 1 hektar berapa sih, Pak, konvensional, Pak, menurut budidaya nila? Ini saya nggak ngikut data dari bagian teknis ini yang tahu. Jadi cuma ini tadi berapa ya, 6 kali saya hanya tahu prosentase kenaikan. Siap. Selaku apa, Pak? Oh, GG. Terima kasih. Nama saya Ajang CPI selaku Ketua Pedakan Minasari. Pak, ini sejak kapan sih, Pak, untuk program ini dari Kominfo, Pak? Ini sebetulnya program kami ini sebetulnya Minasari berdiri udah 2014 sebetulnya sih. Cuman kami dulunya bergerak di bidang budidaya ikan gerame. Nah, setelah berjalannya waktu 2018 ya gerame itu memang tumbang karena itu musibah wabah ya. Wabah yang besar sekali, akhirnya kita alih ke budidaya ikan bawal. Nah, tapi bawal kan harganya kita memang nggak imbang ya dengan harga dengan biaya produksi dengan harga jual. Akhirnya kita alih ke budidaya ikan nila ya. Nila kan lumayan ya dengan harga beli produksi dengan harga jualnya kan tinggi 75.000 per kilo ya. Terus untuk mulai mendapatkan bantuan Kominfo ini digital ya, mulai informasi digital ini baru kemarin setengah tahunan Juni kita dapat baru 2003. masuk 2003 Juni kita dapat istilahnya dari Kominfo, kita ada diundang dengan dinas dengan Kominfo kerjasama, akhirnya kita ada guyup, ternyata kami dikasih disewa ini bano. Nah, sebelum bano kan kita biasalah dalam arti dengan kolam segini tebar kita paling 2.000. Segini itu berapa? Sekolamnya atau satu kolam? Satu kolam ukuran ya. berapa? Kolamnya ukuran 16 kali 8. Untuk berapa? 8 kali 16 ya. Nah, itu kolamnya itu 2.000 ekor biasanya. Ya, biasanya tebar biasa 2.000 ekor karena kita mengingatkan kita pakai teknologi ya. Nah, setelah kita kenal dengan Bano, ada guyup selama berarti Juni ya. Sekarang baru 5 bulan kita kenal Bano, menerapkan teknologi ini. Baru ini panen pertama ini. Pertama, akhirnya kita bisa meningkatkan produksi. Yang pertama, kualitas dari Bano ya untuk menambah oksigen daripada kolam sendiri. Yang tadinya kita sebelum pakai Bano, air itu kondisi dalam arti oksigennya itu 1,8. Harusnya berapa idealnya? Nah, idealnya di atas 5 apa 4 lah. Setelah pakai Bano jadi 4,8 hampir 5 kan. Berarti kondisi suhu air itu oksigennya bagus. Karena ikan membutuhkan oksigen yang stabil. Nah, dengan stabil
apa namanya ikan yang stabil, makanya juga jadi stabil, akhirnya pertumbuhannya juga bagus. Nah setelah ada bano kami berani tebar padat. Berapa? Nah Dari 2000? sekarang 4.500 ya, bisa 2 kali lipat. Jadi dengan kolam yang satu kita bisa anggaplah kolam 2 bisa disudutkan jadi 1 kolam, kan menghemat 1 kolam. Nah itu alhamdulillah dengan hasil itu ya kami itu, Hasilnya berapa Pak? Kalau misalnya sebelum pakai bano berapa? Nah 2000. sebelum pakai bano 2.000 paling kita ketemunya 2 kintal lah ya, 2 kintal lebih paling ya. 1 kintalnya harga? 25.000. Oh, kali 25.000. 25.000. Ya ini di uji coba kemarin ini ini prediksi saya itu ini bar 4.500 ya, dengan biaya operasional ini bisa keluar 750 kurang lebih. 750 apa? Kilo. Itu 750 kilo. Itu 4.500 ikannya. Oke. Biaya produksinya gimana Pak? Kenapa? Biaya produksinya? Biar Hampir sama atau gimana? ini sementara ini kan kami baru uji coba biar kami juga bisa mempelajari masing-masing kelompok, masing-masing orang ya. Ini kelompok kan 10 orang. 10 orang. Jadi kami kasih satu-satu biar mereka tanggung jawabnya penuh. Si A, si B, si C gitu ya. Pas 10 kelompok tuh satu kelompok 1 orang. Iya, ini kan ada nih. 10 ya. Ini baru panen kemarin ini. 1, 2, 3, 4 baru panen. Dari total berapa ini Pak? Yang panen berapa nih? Sebetulnya ada 15 kolam yang di sini. Dan di luar banyak itu, yang di atas juga masih kelompok. Tapi yang pilot project hanya di sini. Iya, karena 15 ini kolam. biar mudah kita untuk monitoring satu kelompok ini. 15 kolam ya Pak ya. Dapannya berapa yang hari ini Pak? Kira-kira Panen hari ini 2 kolam. 2 kolam. Itu rencana yang tebar 4.500 insya Allah akan menghasilkan, berprediksi kan belum 700 tahu ya, ya. itu diperkirakan 750 kilo. iya. Yang satunya di bawah tebar 3.000, saya prediksi di 5 kintal. Itu pertumbuhannya lebih cepat nggak Pak? Lebih cepat. Berapa bulan? Normal berapa? Apanya? Yang sebelum Nila tuh, pakai bano Nah, berapa? sebelum bano paling peningkatannya ya jelas setelah pakai bano itu kan 10-20%. Enggak, maksudnya berapa hari atau berapa Bulan. bulan? Oh Panen. iya, kalau bulan kita biasa paling kalau kita lihat ukurannya lah. Kalau yang ini 2 bulan setengah ini. 2 bulan. Setengah, karena kita Isi tebarnya berapa itu sekilo, udah sekilo 25-30. Kalau sekarang jadi 1 kilo? Sekilo 23. 2 dan 3 kurang 23. lebih lah, antara 2-3 2-3. ekor maksudnya. Iya. Sekilonya 2-3. Iya, ya. ya paling ada 4 mungkin lah, salah satu kan kita juga namanya pertumbuhan nggak sama semua lah. 2,5 bulan ya Pak ya? 2,5 bulan ini karena Pakai tebarnya bano. udah besar. Oh, oke. Sebelumnya pakai bano, kalau Ya, yang setelah biasa bano kan bisa memang- 3 bulanan lebih. Ya bisa 3,5 bulan bisa. Di samping itu juga kalau belum pakai bano kita juga khawatir oksigen kan kalau tebar padat itu nggak sanggupnya. Karena air di sini kan musim kemarau gini debit airnya kan ini datangnya air paling sore. Oh gitu. Paling sore datangnya. Jadi ini bertahan itu air kayak gini aja bertahan. Nanti kalau sore baru bisa Tambahin bisa air. tambah air lagi. Jadi nah selama ini dari malam sampai sore lagi ini bertahannya karena ada oksigen yang tetap berjalan. Oke, Karena Pak. di pano. Pengoperasional bano gimana Pak? Bapak Kenapa? cuma pengoperasionalnya gimana? Mudah atau susah Pak? Mudah, lebih mudah. Biar aja lah, stabil aja, biar standar kayak gitu. Dan ini juga mudahnya kalau ada kerusakan apa tinggal kita telepon, dipoto, dan teknisi datang sendiri. Kami nggak berani memperbaiki, nggak berani karena ini masih tanggung jawab sana sih. Oke. Terus Listriknya berapa? Listriknya biaya berapa? Listriknya ini sebetulnya kita ngisi 200 kan bagi 4 kurang lebih sehari 7.500 nah 5.000 lah. 5.000-an ya. Satu bano sehari kalau kita ngisi pulsa ini. Jadi lebih irit daripada kincir sebetulnya. Kincir berapa Pak? Kenapa? Kalau kincir berapa? Kincir ya 10.000 sehari lah Oh kalau gitu. saya hitung ya. Iya. Kayak ngisi berapa sekitar pulang. Tapi ini kan kalau kincir kita pemakaiannya paling kalau udah 2 bulan mau menjelang panen lah udah Baru koral ke pakai. atas ya. Oke. Kalau ini kan kami karena ini listriknya kecil ya wattnya. Di ini buat ukuran 912 pun kita udah pakai bano sih nggak apa-apa. Pak, selain bano, apa lagi Pak? Ini pakan itu atau gimana Feeder Pak? ya, Kalau feeder. pakan kami yang standar, pakan dari produk yang Confit apa ya? Enggak, maksudnya peralatannya juga ini, bantuan ini juga Kominfo. Bukan, ini sebenarnya kita kerjasama. Kalau Eveder Padahnya itu loh ya, Eveder BBD-nya. Eveder dari Eviseri. Kita kan berminta juga dari Eviseri, dikasih fasilitas untuk dipakai lah. Itu Berapa juga banyak? Kenapa? Berapa banyak? Totalnya berapa? Di sini ada sekitar 8 apa ya? Kalau nggak salah ini baru 8 kan. Ini, itu juga sudah otomatis Pak. Otomatis ini Pakannya? bisa diprogram. Jadi kita kebutuhan nanti kita kan setiap kami ikan kolam. contoh sekarang di sini tebar 4.000. Kita tiap
seminggu sekali apa 10 hari dari sampling. Nah, kebutuhan ikan, kebutuhan pakan misalkan sehari dengan jumlah ikan yang 5.000 umpamanya apa 4.000, misalkan 5 kilo sehari. Kita dibagi, pagi mungkin 2 kilo, siang 3 kilo, yang penting jumlahnya 5 kilo. Itu nanti kita diprogram. Nanti keluar sendiri gitu. Nanti sampling lagi 10 hari ke depan. Dinaikin kan, berarti jadi 8 kilo umpamanya. Nanti bagi lagi, mau 3 kali ya boleh, 4 ya boleh, tergantung kita penggunaan itu. Namanya apa Pak? Pakan apa? Nama pakan ini feeder. Feeder itu bukan merek Pak? Iya, feeder merek itu. Merek. Ya, kalau pakannya sih tergantung terserah kita sih. Enggak, maksudnya wadahnya. Alatnya. Alat wadahnya. Namanya feeder ya. Namanya feeder. Feeder. Terus selain itu apa lagi Pak? Jadi Bano, feeder. PP seri kan mungkin yang PT-nya PP seri ya. Okay. Yang PT yang penyelenggara itu PP seri. Enggak, peralatan apa lagi Pak yang ada di selain sana? dua itu? Selain dua itu. Gitu, kita sementara yang cuma sederhana sih kita. Apalagi dulu sebelum ada ini ya kita alami aja sih. Lebar. Cuman maksudnya dengan adanya fasilitas ini Go Digital kita bisa meningkatkan produksi dan bisa mempercepat waktu, itu aja kelebihannya sih. Kalau kita sebelum pakai Bano ya kita biasa alami aja seperti orang-orang panen biasa paling 6 bulan gitu kan. Nah, kita kelebihannya Bano itu karena itu ada tambahan oksigen ya. Jadi yang jelas airnya itu stabil, oksigennya kayak gitu aja, kelebihannya sih hanya itu aja. Terus juga belum ini ya Pak, belum bisa pakai misalnya pakai HP yang apa? nyeting. Udah ini udah ada pakai ini, udah wifi udah di rumah pun bisa di set. Oh, Bano sama ini juga e-feeder. Yang e-feeder kan? Belum. Bano kan udah biarkan aja begitu aja. Yang e-feeder ya? Iya. Udah pakai otomat di rumah aja bisa di ini kita misalkan ngantuk, tapi kan kebanyakan orang kalau punya budidaya ikan tuh nggak mau di rumah, otomatis kan pengen di rumah lah. Kadang-kadang di samping feedernya keluar, kita kan secara apanya ya, jadi kejiwaan tuh karena lebih enak, kasih makan lebih seneng kayak gitu sih. Berarti ini berarti bisa di anuan ya dari apa? Dari HP. Rumah ya, dari HP. Bisa. Ada nggak siapa yang pegang alatnya Pak? HP-nya Pak? Saya malah teman saya yang megang. Ya, besok saya wawancara ya. Iya. Oke. Yang teman saya yang megang. Untuk aliran air itu bisa disetting nggak Pak? Misalnya berapa debitnya? Misalnya 1 meter kubik per detik misalnya. Terus bisa disetting? Di sini nggak bisa, makanya ini airnya kan datangnya juga nggak tentu ya. Per detiknya berapa saya nggak bisa, belum pernah mengukur itu sih. Belum bisa bisa karena ini juga yang penting saya dalam kolam 100 meter misalkan kurang lebih 80 cm misalkan airnya di permukaan air, palingnya nanti kalau sore tambahin lagi ngisi kayak gitu ya. Belum tahu debitnya per menit berapa, enggak begitu, belum ukur itu sih. Belum ada alat yang belum. Ini pun saya lagi mengajukan ke dinas, nanti mungkin ya, kita biar nggak terlalu repot, jadi pagi-pagi ngelihat suhunya berapa, DO-nya berapa, oksigennya berapa, nanti katanya ya ada alatnya. Kita datang bisa diukur di HP. Kita lihat aja nanti kan ada alatnya nanti, katanya nempel di air gitu. Tapi belum sampai ke situ. Cuman rencana kedepannya seperti ini. Makanan ini langsung terjun karena dari rumah ngecek aja masih bisa lah dari HP lah. Misalnya udah digital, udah feeder, udah apa gitu. Terus keuntungannya berapa Pak? Kalau misalnya normal panjenengan biasanya dapat berapa? Atau berapa bulan untuk sekali panen Pak? Kalau dari ukuran 57 bisa sampai 4 bulan. 4 bulan setengah. Kalau dari koral ini 2 bulan setengah. Koral itu berapa? Koral itu gimana? Koral ya kayak ginian, sekilo isi 25, 30. Kalau yang 37? Kalau 37 kan ukurannya seginilah. 37, 46. Sekilo isi berapa? Kalau 37 berarti bisa kalau ukuran taburnya 46 bisa 4 bulan setengah. 4 bulan. Tergantung ini pas kalau ada Bano sekalian ini kan kemungkinan lebih bagus sih. Lebih cepat. Jadi soalnya ikannya nggak ngambang. Kalau ikannya ngambang nggak bisa makan. Kalau ikannya nggak ngambang kan makannya bagus. Nanti perkembangannya ikan juga nanti gemuk, ikannya bunder. Kalau gepeng panjang ikan nggak bagus. Jadi lebih untung ya Pak? Lebih untung. Untungnya bisa sampai berapa rupiah Pak? Kalau dulu sebelum pakai Bano kalau digital, dulu ya paling kan saya naruhnya sekolah ini 1.500. Dapatnya paling ya 750 ribu, 1 juta, pokoknya itu aja lah. Itu bersih. Dalam waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan. Saya kan sekarang tabur mahnya 4.000 lah.
saya ambil bersih bisa 1.000-nya dapat 1 juta lah. Oh, Oke. tadi yang 750.000 tuh yang bersih ya udah ya? Iya, udah bersih. Itu aja. Berarti sekitar 25%-an ini. Iya, 25% lah. Oke. Makanya kadang-kadang bisa lebih. Oke. Itu ada kayak cerita pahitnya aja lah. Kalau usaha kan nggak mesti Berhasil ya. iya. Tapi semakin ada pano, kita udah 2 kali pada sukses. Pak Asmaribun Pak namanya? Nama saya Sarwedi Wibowo. Pak Sarwedi Umurnya 57 tahun. 57. Pokda sini Pak ya, Minasari Pak ya. Yang ini pas lagi Panen tadi. panen tadi. Oke, siap. Nama saya Ruli Wahyu Sejati Media. Umur 57 tahun. Oke, RT berapa? Dari Minasari. Rulinya RLY atau LLY. LLY? Ruli bisa cerita Pak, apa manfaat dari pakai fishery itu Pak? Pakai feeder. Feeder itu adalah alat untuk pakan ya, penggunaan pakan ke kolam. Pertama, jumlah yang ditentukan itu selalu tepat. Kedua, penyebaran pelontaran ke kolam itu merata sehingga yang dimakan itu hasilnya akan menjadi rata dalam pertumbuhannya. Kedua adalah dalam pengaturan bisa dilakukan di luar kolam. Saya pernah ke Cirebon, itu juga bisa diatur di Cirebon. Untuk penyetelan pakan. Iya. Melalui aplikasi. Melalui aplikasi lewat HP. Pak, kalau untuk pakan itu satu kolam ini rata-rata 8 kali 16 itu untuk nilai itu berapa Pak? Kalau tergantung dari jumlah hektar ya. Kalau 4.000 kalau Pak? misalkan 4.000 itu ya, itu kan sekitar 5%-an ya. 5% dari itu dari ya ukuran 78 ya sekitar 2 kiloan lah. Seharinya? Sehari ya. Itu bisa diatur, bisa pagi atau sore atau 3 kali atau sekaligus itu bisa lewat HP. Biasanya jenengan atur jam berapa aja Pak? Saya atur 2 kali. Jam berapa aja? Pagi jam berapa? Jam 8 sampai jam 4. Jam 8 dan jam 4. Jam 4 sore dia melontarkan itu Pak ya. Itu fullnya berapa kilo Pak? Satu tong itu Pak? Fullnya tuh 70 kilo ya, dari dua karung. 70 kilo? Iya. Oh berarti itu bisa bertahan berapa? Bapak pergi berapa minggu misalnya? Ini biasanya kan tiap hari kan, tiap misalnya minggu kan bertambah terus pertumbuhan ya. Mungkin dari 2 kilo bisa nanti akhirnya bisa 10 kilo per harinya. Kalau 70 kilo itu untuk 4.000 berapa hari? Kalau 4.000 untuk awal-awal 8 sih ya agak lama sih. 2 kiloan ya? Iya. Nanti kan tiap minggu bertumbuh, kan naikkan lagi 3 kilo, 4, naik lagi. Bisa 2 minggu jenengan pergi nggak apa-apa ya, aman ya Pak? Aman ya, artinya bisa diatur. Yang penting setelah 2 minggu diisi lagi gitu Pak ya? Lagi, ya. Yang penting kalau kelihatan sudah berkurang kita isi lagi. Oke. Ini aman dari tikus Pak? Ini pakainya apa? Listrik atau gimana? Ini pakai listrik. Pakai listrik ya? Oke. Pak Ruli pernah punya pengalaman khusus nggak? Dari Cirebon ngapain acara Pak? Saya kebetulan kan dari Cirebon. Ya. Terus saya tengok anak di sana. Ya. Ini kayaknya pertumbuhannya itu agak meningkat itu. Kita coba, ini kan ada internetnya. Memang kita dikasih tahu kalau desa itu bisa. Kita coba, ternyata memang betul bisa masuk dari terkonek gitu. Kalau konek berarti bisa itu. Kalau tidak terhubung berarti nggak bisa. Aplikasinya apa Pak? Aplikasinya dari Evisari Evider, namanya Evider ya. Dari aplikasi dari Evisari. Waktu di Cirebon berapa lama Pak? Saya ada semingguan. Semingguan ya, aman ya. Bisa cerita Pak, lihat ini untuk apa? Tombol apa gitu Pak? Bisa ini pengaturannya. Gimana ceritanya Pak? Bisa pakai suara Pak? Tok gitu. Ini ada pengaturan apa aja? Nggak ada suaranya ya itu ya? Ada. Misalnya ini, apa? Misalkan. Yang dipencet apa aja? Ini ada kolam. Kolam berapa? Yang diatur. Karena tiap kolam kan ikan yang kita terbangkan beda-beda. Iya. Terus ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 10 kolam. Ya. Terus setelah itu? Kemudian pengaturan feeder. Tadi ya. Ini jadwal pakan. Jadwal pakan. Jadwal pakan. Diklik ya. Klik ya.
Ini ada metodenya, ada kalau basic itu keluar semua. Keluar semua. Kalau advance itu ada interval. Mau jeda gitu. Jeda mau kasih 5 menit, 10 menit, 15 menit. Ya. Itu otomatis nanti e-feeder yang ngatur. Oke. Yang 2 kilo 15 menit ya jangka waktunya 15 menit yang jumlahnya yang e-feeder yang ngatur keluarnya. Kalau 10 menit ya sama. Ya, kalau continuous tuh seharian. Seharian nyot terus keluar tapi terus. Kan sesuai dengan kita minta sehari itu berapa kilo. Ya. Oke. Itu lebakan ya. Ini mungkin apalagi baca jadwalnya atau 2 ini jam 8 sampai jam 3. Oke. Jam 8 dan jam 3. 1 kilo ya 2 kilo ya. Iya, 2 kilo. Dan jenengan berapa lama latihan ini, Pak? Susah nggak? Saya latihannya ya mungkin 2-3 hari sudah. 2-3 hari ya. Lah. Dengan umur Bapak 50 sekian kan maksudnya luar biasa ya. Mas yang dampingin ya. Ada pendamping saya ya. Dari Iya. Selalu standby 24 jam. Gitu. Iya. Dihubungi. Susah ya. Ada kendala apa Pak misalnya Pak yang susah? Lagi gak ada sinyal? Kendala mungkin ada juga lah. Mungkin ada yang macet. Oke. Ya. Mungkin ada planet yang menggumpal itu. Akhirnya kita lempar. Oke. Kita langsung hubungi itu. Siap. Tapi kendala itu ada tapi ya nggak terlalu sering lah. Nah kalau dulu belum ada e-feeder, jenengan khawatir nggak pergi lama keluar kota tinggal ada ini? e-feeder, saya punya kolam yang nggak ada e-feedernya. Kolam saya nggak ada di sini. Kadang sampai puasa. Sampai puasa ikannya. Ya, karena kebetulan saya nggak bisa ke kolam. Ya akhirnya puasa. Puasa ya. Jadi kalau yang ada bisa kanibal ya Pak ya sebetulnya Pak ya? Ikan itu bisa kanibal nggak? Kanibal mungkin enggak ya, enggak kanibal. Tapi pertumbuhannya kurus ya. Iya. Terima kasih Pak Ruli. Pak Ruling ya.